hari ini Bapak Presiden kesempatan memberikan pengarahan dalam forum rapat pimpinan TNI dan Polri. Ini adalah agenda rutin tahunan sebetulnya. Jadi di setiap awal tahun selalu ada forum rapat pimpinan TNI maupun Polri. Dan hari ini alhamdulillah Pak Presiden dapat memberikan pengarahan dan kebetulan mengundang para pimpinan TNI dan Polri untuk mendapatkan pengarahan di Istana Merdeka Jakarta. Kabar mengejutkan muncul dari jantung ibu kota pada 9 Februari 2026 saat Presiden Prabowo Subianto secara mendadak mengumpulkan seluruh jenderal bintang serta perwira tinggi dari tubuh TNI dan Polri di Istana Merdeka. Pertemuan berskala masif di awal tahun ini langsung memicu spekulasi liar di tengah masyarakat hingga jagat maya. Mengingat latar belakang militer sang presiden yang dikenal tegas, banyak pihak bahkan netizen dari negara tetangga yang segera mengaitkan pemanggilan ini dengan kesiapan siaga perang melawan Malaysia, menyusul dinamika geopolitik kawasan yang belakangan kian memanas. Namun, mari kita luruskan faktanya agar tidak terjebak dalam arus hoaks yang berlebihan. Secara resmi, forum pertemuan raksasa tersebut merupakan rapat pimpinan atau rapim tahunan TNI Polri. Agenda utamanya bukanlah deklarasi perang, melainkan konsolidasi internal tingkat tinggi serta penyampaian arahan strategis langsung dari panglima tertinggi di awal tahun. Tujuan intinya adalah memperkuat soliditas, profesionalisme, serta sinergi baja antara dua pilar utama pertahanan dan keamanan negara agar siap menghadapi segala skenario ancaman di tahun 2026. Kalau untuk penanganan terorisme dibahas nggak sih? TNI terlibat? Secara spesifik tidak. Kalau jelang Ramadan, Perpresnya itu sudah ditandatangani atau Perpres pelibatan TNI dalam penanggulangan terorisme? Di luar pembahasan rapim tadi. Mas bahas juga nggak sih Mas jelang Ramadan kalau Mas hari ini juga Mas dari TNI Polri tadi Secara spesifik arahan dari Bapak Presiden memang di dalam forum tadi tidak secara eksplisit beliau sampaikan, tetapi dalam berbagai forum kami di lintas kementerian dalam rangka persiapan bulan suci Ramadan dan persiapan Lebaran, kami terus berkoordinasi dan baik TNI maupun Polri selalu hadir karena bagaimanapun juga saling berkaitan ya. Misalnya dalam hal penanganan kelancaran lalu lintas, di situ juga menjadi tugas teman-teman dari kepolisian. Spekulasi liar mengenai potensi perang dengan Malaysia ini sejatinya dipicu oleh bara lama yang kembali ditiup di kawasan Blok Ambalat, Laut Sulawesi. Wilayah yang kaya sumber daya ini memang sejak lama menjadi titik sensitif dalam perdebatan batas maritim antara Jakarta dan Kuala Lumpur. Belakangan beredar narasi bahwa Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim tengah menghadapi tekanan politik domestik yang cukup berat terkait klaim wilayah tersebut, sehingga memunculkan asumsi bahwa Indonesia sedang merespons ancaman militer dari seberang lautan. Kenyataannya, pemerintah Indonesia secara dewasa dan terukur memastikan bahwa tidak ada instruksi operasi militer khusus terkait Ambalat yang dikeluarkan dalam rapim tersebut. Kepolisian RI serta otoritas terkait telah menegaskan bahwa penyelesaian sengketa Ambalat tetap mengedepankan jalur diplomasi dan perdamaian sesuai hukum internasional. Dengan demikian, berkumpulnya para jenderal bukanlah untuk menabuh genderang perang terhadap Malaysia, melainkan memastikan bahwa mesin pertahanan dan keamanan nasional selalu berada dalam kondisi siap tempur kapanpun dibutuhkan. Kemudian Bapak Presiden juga kembali selalu beliau di dalam forum apapun itu menyampaikan bahwa intinya kita semua harus bersatu. Jadi beliau tadi juga memberikan penekanan untuk TNI maupun Polri terus merapatkan barisan, terus memperbaiki diri dan terutama bersatu untuk kepentingan bangsa dan negara. Tadi dibahas Polri di bawah kementerian nggak Mas? Nggak ada. Mas juga tadi katanya akan memberikan reward ya Mas kepada Polri atau TNI yang memberikan dedikasi kemarin apalagi di saat ini. Iya, Bapak Presiden memang secara khusus tadi juga menyampaikan bahwa meminta kepada pimpinan TNI maupun Polri untuk tidak ragu-ragu, kemudian juga tidak segan-segan untuk memberikan penghargaan kepada anggota TNI maupun anggota Polri yang telah menunjukkan dharma baktinya kepada bangsa dan negara, telah menunjukkan dedikasinya
telah menunjukkan pengabdiannya dalam berbagai bentuk penghargaan tersebut, misalnya dalam hal bentuk kenaikan pangkat ataupun kesempatan untuk mendapatkan kesempatan melaksanakan pendidikan yang lebih tinggi lagi. Meski jalur damai senantiasa dikedepankan, arahan Presiden Prabowo di hadapan para jenderal sukses menimbulkan rasa haru sekaligus membangkitkan kebanggaan nasional. Ia kembali menegaskan doktrin pertahanan abadi bangsa. Indonesia adalah bangsa yang cinta damai, tetapi jauh lebih mencintai kemerdekaan dan kedaulatannya. Pesan ini sangat tegas. Kita tidak akan pernah mencari musuh, namun kita juga tidak akan mundur 1 sentimeter pun apabila ada pihak asing yang berani mengganggu stabilitas serta kehormatan Republik Indonesia. Untuk merealisasikan doktrin tersebut, Presiden menginstruksikan agar kekuatan pertahanan nasional dibangun secara mandiri, tangguh, dan profesional. Tujuannya satu, menciptakan efek gentar yang luar biasa. Jika TNI dan Polri kuat, maka negara manapun, termasuk tetangga di kawasan, akan berpikir ribuan kali sebelum berani meremehkan atau mencoba mencaplok wilayah kedaulatan kita, baik di darat, laut, maupun udara. Sebagai Panglima tertinggi TNI maupun Polri, tentu Bapak Presiden memberikan pengarahan-pengarahan untuk bagaimana TNI maupun Polri harus menjadi institusi yang kuat, yang profesional, dan terutama tadi pesan beliau adalah untuk menjadi tentara rakyat dan polisi yang dicintai oleh rakyat. Di dalam pengarahan beliau tadi juga beliau menyampaikan terima kasih, penghargaan dan apresiasi kepada TNI maupun Polri yang dalam 1 tahun lebih masa kepemimpinan Bapak Presiden Prabowo, TNI maupun Polri terus menjadi garda terdepan di dalam membantu dan mensukseskan seluruh program-program pemerintah yang semua program itu selalu orientasinya adalah untuk kepentingan rakyat, kepentingan bangsa, dan kepentingan negara di atas segala kepentingan pribadi. Selain membahas postur pertahanan makro, Rapim ini juga menjadi ajang apresiasi dari kepala negara. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyampaikan bahwa kehadiran Presiden bertujuan memastikan TNI Polri terus menjadi institusi yang proporsional serta dicintai rakyat. Presiden secara khusus menyampaikan terima kasih atas dedikasi prajurit yang selama ini tanpa lelah mengawal program strategis nasional, turun langsung ke lokasi bencana, hingga menjaga keamanan sampai ke pelosok negeri sepanjang 1 tahun masa pemerintahannya. Di balik layar, pertemuan ini juga membahas ancaman nyata yang lebih sunyi namun mematikan, yakni terorisme. Pemerintah saat ini tengah menggodok secara serius peraturan Presiden mengenai pelibatan aktif TNI dalam penanggulangan terorisme. Mengingat taktik jaringan teror global yang semakin canggih dan kompleks, keterlibatan militer dinilai krusial, tentunya dengan mekanisme terukur yang tidak menabrak tugas pokok TNI. Hal ini membuktikan bahwa radar kewaspadaan negara tidak hanya mengarah keluar batas wilayah, tetapi juga ke dalam negeri. Evaluasi terhadap TNI. Evaluasi, tadi kan bagian dari evaluasi. Jadi untuk menjadi TNI yang kuat, yang profesional, yang maju itu kan bagian juga dari bentuk evaluasinya gitu. Untuk terus bersatu, mengedepankan kepentingan bangsa dan negara dan kepentingan masyarakat. Kalau kita perhatikan kan baik TNI maupun Polri memang dalam 1 tahun ini banyak juga melaksanakan tugas-tugas yang mungkin selama ini dianggap itu di luar tupoksi, tetapi sebagai tentara rakyat, sebagai polisi rakyat, kita merasa bahwa kehadiran TNI maupun Polri betul-betul sangat membantu masyarakat kita. Dalam hal penanganan bencana, TNI Polri berada di garda yang paling depan. Kemudian dalam hal pembangunan program-program pemerintah termasuk jembatan-jembatan di daerah-daerah terpencil, baik TNI maupun Polri juga bekerja keras untuk ikut membangun dan sehingga bisa meringankan beban masyarakat. Kesimpulannya, rapat pimpinan TNI Polri pada 9 Februari 2026 merupakan forum konsolidasi strategis, bukan ajang deklarasi perang dalam perebutan blok Ambalat.
Meski rumor di media sosial sempat membuat tetangga ketar-ketir, Indonesia tetap memegang teguh prinsip diplomasi damai. Namun kesiapsiagaan penuh seluruh jenderal di bawah komando Presiden Prabowo menjadi sinyal tegas bagi dunia bahwa kesabaran diplomasi kita selalu didukung oleh kekuatan militer yang siap menghancurkan setiap ancaman terhadap keutuhan. NKRI. Gimana menurut kalian Sobat Patriot? Apakah kalian setuju dengan gaya diplomasi damai namun bersenjata lengkap ala Presiden Prabowo ini? Tulis pendapat kalian soal ketegangan di Ambalat di kolom komentar. Jangan lupa like video ini sebagai bentuk dukungan untuk prajurit TNI Polri kita dan subscribe channel ini agar kalian terus update dengan berita pertahanan yang membanggakan sebagai warga Indonesia merdeka.